mungkin ya, yang nggak terlalu fast moving, bener-bener jadi mystery box. Orang penasaran, ya menurut saya ini. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu, Cerita Om Botak. Nah, di hari yang spesial ini, ya di tahun yang baru ini, tahun 2022, Om Botak akan coba untuk beli mystery box. Ya, kita menghadiahi diri sendiri dengan kado tahun baru. Ya, kita beli mystery box. Ini harganya 50 ribuan, dan nanti kita akan unboxing satu-satu apakah dapatnya sesuai dengan harga atau bahkan lebih, atau mungkin ada yang quote-unquote mengecewakan ya. Kita akan bahas. Tapi buat teman-teman yang belum jadi Botakers, artinya yang belum subscribe ke channel Cerita Om Botak ya, jangan lupa buat subscribe, karena di sini kita akan menghadirkan konten-konten menarik mengenai marketplace dan cara berjualan online. Oke, langsung aja. Nah, ini kita ada budget ya. Ini kurang lebih 50 ribuan dan beli dari beberapa toko. Ada dari 6 toko, tapi juga ada yang pas kita beli dari tim Om Botak beli di reject ya, di reject ya. Jadi cuma dapetnya 6, tapi nggak apa-apa. Ini kayaknya menarik banget ya. Nah, Botakers biasanya kalau terima kado atau kalau harus pilih kado, itu paling suka yang paling gede dulu ya, bakal pilih yang gede atau isinya apa ya ini ya, atau pilih yang paling kecil ya, pilih yang paling kecil. Nah, Botakers tipe yang mana ya? Suka yang gede ya, biasa gede kan, hadiah gede, atau suka yang kecil mungkin isinya emas. Nah ya, ini ada dua tipe orang ya. Kalau saya suka yang gede ya, suka yang gede. Kenapa? Lebih seru ya, berasa lebih seru. Kita biasa suka nebak-nebak ya, ini isinya apa, tapi nanti kita akan bongkar. Nah, ini kalau kayak gini biasa isinya baju ya. Kalau ini nggak tahu nih, ini kayak pecah belah nih ya. Ini jangan terlalu heboh di kocoknya. Ini juga nggak tahu ya. Ya menarik ya. Kita akan bahas dari sisi packingan dan kita akan bahas dari isinya apa. Nah, kita buka yang paling gede dulu ya. Ini mystery box pasti untung ya. Ini pasti untung. Apakah ya? Kalau kita buka akan untung ya. Kita buka pelan-pelan ya. Biasanya kalau kita beli paket harusnya ada video unboxing ya. Tapi kalau misalnya beli paket mystery box, kalau kita unboxing nanti kita mau komplain apa, kita juga nggak tahu isinya kan ya. Kalau dalamnya kosong ya kan, ini misteri ya. Kalau dalamnya ada kosong kan memang misteri ya. Jadi kita nggak tahu dalamnya apa. Biasanya seperti itu ya. Ayo kita, ini dari packingannya cukup bagus ya, untuk ini ya, bubble-nya bagus nih. Dalamnya ada boxnya lagi ya. Mari kita lihat dalamnya apa ya. Ya, kita buang dulu ke lantai. Oke, siap. Untuk mystery box yang pertama, ini bukanya gimana ya? Nih. Ya. Mystery box yang pertama dapat kotak pensil ya, ini buat anak-anak ya. Ini anaknya Ini hadiah buat anakku ya. Jadi dapat ini penggaris, dapat mini file. Ini serutan pensil, dapat stabilo 2 dan pensilnya 3. Nah, kalau menurut ya Botakers, apakah ini worth it dengan harga 50.000 ya? Ayo ya, apakah ini worth it? Coba kita cek ya. Coba ya, kalau misalnya ini kotak pensil apa ya? Kotak pensil hardcase ya. Kalau yang keras gini biasa ya, berapa Botakers ya? Ini kayaknya sekitar 20.000 ya. Biasa sekitar 20.000
ya kotak pensil ya anggaplah ya 20 ribuan ya. Ini 20 sampai kotak pensil magnet ya biasa kita bilang ya. Coba kita cek. Ya 20.000 ya. Ini safety scissor sekitar 10.000. Jadi 30.000 ya. 20 tambah 10 30.000. Ini nggak jelas ini apaan. Oh, correction tape ya, correction tape. 30 ya, ini mungkin sekitar 5 sampai 10.000 ya, anggap 10.000 ya. 30 40 ya, ditambah ini mungkin 10.000 50. Ini bonusnya ya, masih oke lah ya. Untuk anak-anak saya rasa ini masih cukup good deal. Menarik juga beli stationery yang lucu-lucu dengan harga mystery box 50.000. Jadi saya oke, ini approve. Boleh nih, boleh ya. Ayo kita singkirin dulu ini dulu. Yang kedua ya, yang kedua sama, kita masih buka yang gede ya, yang lebih gede yang ini ya. Ini dari paling gede ke kecil ya. Ini judulnya adalah Mystery Box plus free glass gratis, ongkir pasti untung. Pasti untung lagi ya. Jadi pasti untung. Kita akan buka apakah ini pas untung atau rugi ya. Ini packingnya juga bagus ya. Oke, ini berarti dari toko sembako ya. Ini by the way nggak ada yang Om pilih sendiri dari tim ya. Jadi yang pilihin, tapi ini kelihatannya cukup menarik. Pertama kita dapat kapal api ya. Kapal api non dairy creamer. Wow ya. Kapal api, oke. Dapat kopi bubuk ABC Bali. Ya, dapat kopi bubuk ABC. Oke, dapat ini free gift ya, ginseng. Dan dapat gelas ya. Ini gelas ya. Coba kita buka ya ini. Lihat gelas, hadiah gelasnya kayak gimana. Tapi ini packingnya bagus ya, nggak kirim gelas pun dia nggak pecah nih ya. Jadi memang kalau untuk packing bagus ini harus tebel sekali untuk bubble-nya. Dan biasanya dari Om Botak kalau memang untuk buka paket itu juga biasanya buka paketnya tuh nggak sampai di cutternya tuh sampai keras ya. Yang penting asal kena aja, robeknya pakai tangan. Kenapa? Takut kita waktu bongkar packingnya itu kita takut kena barangnya ya. Ini nanti merusak barangnya. Nah ini bonus gelasnya, kopi ABC. Oke, coba kita hitung ya. Kita kita hitung kira-kira ya. Ini kira-kira aja 50.000 worth it nggak? 50.000 worth it nggak ya? Kapal api krim cafe. Ini udah expired belum ya? 27 Agustus nggak? Aman. Kapal api krim cafe yang 500 gram 25.000 lah ya. 25.000 sampai 30.000 ya, 25. Kopi bubuk ABC 25.000 tambah ini 12.000 ya. Ini kan free gift. Ini hadiahnya sekitar ya 25 tambah 12 37. Berarti ini cuan nih sellernya. Ini sellernya cuan ini. Pinter dia. Buat mystery box dimasukin barang-barang mungkin ya yang nggak terlalu fast moving, bener-bener jadi mystery box. Orang penasaran, ya menurut saya ini kurang worth it ya, kurang worth it. Karena kalau tadi kita ngitung secara cepat, hadiahnya ini nggak nyampe 50.000 ya. Mungkin saya salah karena saya baru langsung hitungnya ini, karena ini kan free gift juga ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau ada free giftnya harganya jadi ini. Cuma saya nggak lebih suka yang pertama, karena menurut saya yang pertama itu lebih worth it ya. Kita akan buka yang ketiga. Ini judulnya juga sama nih. Mystery box kotak misterius door surprise ya. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang kita ada
hadiah door prize ya, door prize. Itu sebenarnya penipuan. Kenapa? Nggak pernah ya. Kita lihat ya, ada door prize yang hadiahnya door atau pintu ya. Selalu hadiah handphone, ya kan? Hadiahnya itu elektronik, TV, kulkas ya. Nggak pernah hadiahnya pintu, ya kan? Padahal judulnya door prize, ya kan? Harusnya hadiahnya kan pintu, ya guys. Bener ya? Ya, jokes bapak-bapak itu guys. Jokes bapak-bapak. Oke. Ini plastiknya di bawah. Di ini aja. Jokes bapak-bapak. Berikutnya, kita lihat ya. Apakah ini untung atau rugi? Ini variatif banget ya belinya ya. Bener-bener variatif banget. Macem-macem deh belinya ya. Oke. Apa ini ya? Senter kepala ya. Senter kepala. Ini ya. Bohlam ya. 3 watt. Ini buat apa ya? Ini soda kue. Oke. Ini buat ini ya. Colokan buat kabel buat apa itu ya? Nggak tahu deh. Pelantong plastik. Lampu. Bohlam yang bukan LED ya. Tadi kan LED ya. Dan remote TV universal. Ya, remote TV universal. Menurut saya dari tiga tadi ini yang paling random ya. Ini nggak tahu mau diapain dari sini. Ini random banget. Tapi kita cek harganya ya. Kita cek. Ya mungkin ya ada botakers yang perlu ya barang-barang ini. Mungkin kalau buat saya perlunya ya soda kue ya buat masak, ya lampu. Tapi kok lampunya juga kayak stok lama ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek ya. Kita coba cek satu-satu. Remote TV universal. Ya harga macam-macam ya, tapi 20.000 ya, sekitar 10.000, 20.000 ya 15.000. Anggaplah 20.000 ya, kita baik kasih harga yang lumayan tinggi ya. 20.000 ini senter kepala. sekitar 20.000 lah ya. Ada yang di bawah itu, anggaplah ini 20.000. Jadi ini aja udah 40.000 ya, tambah lampu, soda kue, tambah ini. Secara value oke. Cuma bingung ya mau kepake buat apa. Cuma secara value oke ya. Saya tetap paling suka yang pertama sih kalau dari saya. Cuman mungkin ada botakers yang mungkin lebih suka yang seperti ini ya, barang-barang elektronik rumah ya. Berarti ini tokonya jual, dia cukup unik juga ya, kasih sampai plastik segala ya. Ini toko listrik biasanya ya, seperti ini ya. Masih oke, secara value oke, nggak terlalu sampai mengecewakan ya. Walaupun mungkin antara guna nggak guna ya. Berikutnya ini adalah ya mystery box saya tulisannya ya. Mari kita lihat dalamnya apa. Oke. Ini apaan ya? Quick Light Charcoal Tablets. Ini apa? Ini apa ya? Ini asli. Ini random banget ya. Oh. Ini apaan guys? Ini kayak pengharum ruangan ya. Tapi pakai ini ya, pakai arang ya. Cuma di sini dia ada wangi-wanginya. Ada Arizal, ada ini ya. Oke.
ini saya nggak tahu, tapi mari kita cek harganya ya. Saya nggak tahu benda apa ini, tapi sepertinya sejenis pengharum ruangan. Iya, ini sekitar 12.000 harganya. Ya, ini sekitar, saya nggak tahu satu box ini harganya berapa ya. Tapi kalau ininya doang sekitar 12.000 ya. Ini seperti arang, tapi dipaketin saya nggak tahu. Tapi kok saya berasanya ini kayaknya kurang ya. Tapi nggak tahu ini ada ininya. Ya menurut saya sih kurang worth it, atau memang saya bukan pasarnya yang pakai ini ya. Nggak tahu. Tapi ini menurut saya dibanding semuanya ya paling nggak worth it ini kalau buat saya. Ya paling nggak worth it ini. Nah ini berikutnya baju ya. Nah kalau buka baju tuh hati-hati sekali ya. Jadi biasanya kalau buka baju jangan sampai kita kena ya, buka ujungnya aja. Kalau enggak nanti kalau kita cutter ini semuanya bisa kena. Ini mystery box fashion, jadi sudah pasti dalamnya fashion ya. Ya, tapi namanya mystery box, walaupun namanya mystery box fashion, mungkin dalamnya juga bukan fashion, jadi kita nggak tahu. Ya, kita coba buka. Ini dapat ya. Wow. Merry Christmas ya. Ya, Merry Christmas ya, walaupun sudah lewat, tapi oke ya. 2 kaos, 1L 1M nih kayak kaos couple, 25.000 untuk kaos masih oke ya. Jadi menurut saya ini cukup oke ya. Ini kaos couple tulisan Merry Christmas masih oke guys ya. Masih oke. Dan yang terakhir ya, yang yang kecil ya teman-teman, udah ada pilihannya dari tadi ya. Udah ada 5, yang mana pakai mystery box favorit dari Botakers ya. Ini kita akan buka yang terakhir. Biasanya yang terakhir emas ya kalau kata orang-orang ini. Tapi kelihatannya sih bukan, karena di sini tulisannya mystery box seputar gadget hadiah utama. Jadi ini gadget ya, gadget. Kita lihat apakah ya mystery box ini worth it ya harganya. Ini dapatnya VGen ya, premium in ear wired earphones ya. Jadi dapat earphones, ada kodenya. Coba kita cek ya harganya ya. Rp25.000 ya. Ini kita beli mystery boxnya harga Rp50.000 juga. Jadi menurut saya mahal ya, tapi kurang worth it. Tapi ini masih oke, masih berguna ya. Nah, jadi ini tadi kita sudah ada dapat ini ya, dapat kaos 2, oke. Ya, dapat kaos 2, dapat arang ya, pewangi lah ya, pewangi arang. Ini dapat kopi ya, dapat kopi sama creamer. Dapat berbagai macam peralatan rumah tangga, dan ini ada paket set isi stationery. Mystery box mana yang menurut Botakers itu worth it ya? Yang menurut Botakers itu memang secara value 50.000 itu worth it ya. Tulis komen di bawah dan kita akan bahas plus minusnya menggunakan strategi mystery box dalam berjualan online untuk tokomu. Nah, apakah Botakers menggunakan strategi berjualan dengan menggunakan mystery box? Karena seperti yang sudah kita lihat, sebenarnya mystery box ini kita nggak berjualan produk, tapi kita berjualan surprise ya. Jadi dari pembeli itu, apalagi kalau memang sudah suka belanja di toko kita, dia mungkin ya suka. Apalagi kalau kadang-kadang kita kasih mystery box yang harganya kalau kita dicek di tokonya itu lebih mahal daripada harga mystery box ya. Tapi kalau dicek ternyata harganya ini lebih murah, bahkan jauh ya, dan nggak sesuai dengan harapan, ini akan memberikan bisa memberikan feedback atau review yang jelek. Jadi sangat berhati-hati kalau memang mau menggunakan strategi ini ya. Memang kita kasih barang yang worth it ya, sesuai dengan harga, yang membuat toko kita juga mendapatkan review yang bagus ya. Tapi juga jangan sampai terlalu jauh ya perbedaan dengan harga yang diberikan, karena tadi saya rasa pembeli juga cukup pintar, sudah bisa langsung dicek ya di
di Shopee-nya, ya harga kisarannya sebenarnya harganya berapa kalau nggak dijual dalam mystery box ya. Jangan sampai ini malah jadi senjata makan tuan ya. Kita memang mau kasih sesuatu untuk menaikkan sales, buang barang yang sudah dead stock ya, tapi ternyata malah jadi mendulang banyak review yang jelek dan membuat pembeli akhirnya nggak trust dan kabur, nggak belanja di toko kita lagi ya. Jadi hati-hati, ini memang strategi yang bisa digunakan ya. Saya sendiri juga cukup enjoy juga ya, dapat banyak kado. Ini ada yang harga 50 ribuan, kepake gak kepake, yang penting kita kan happy udah belanja ya, suatu pengalaman belanja tersendiri. Gimana menurut teman-teman? Share ya di komen konten hari ini. Apakah teman-teman di sini belajar? Apakah sudah menerapkan strategi menggunakan mystery box ya dalam berjualan, atau memang ada pengalaman buruk dalam beli mystery box di marketplace ya? Silakan share di kolom komen. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe ini akan support, dan mudah-mudahan ya kalau memang yang suka video ini banyak, kita bisa beli ya mystery box yang budgetnya lebih mahal dan mungkin isinya akan lebih aneh-aneh lagi. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.